Assalamualaikum, nama saya Fathan dari kelas 10 IPS akan menceritakan tentang salah satu sahabat Nabi yang bernama Umair bin Wahab. Jadi, sebelum masuk Islam, profesi Umair bin Wahab ini adalah menjadi seorang pembunuh bayaran yang sangat membenci Islam. Jadi sampai dia tuh dapat julukan dari mukminin, dari muslimin, dia tuh dapat julukan sebagai syaitonnya Quraisy. Nah, cerita yang menarik dari Umair bin Wahab ini adalah cerita saat dia masuk Islamnya. Jadi awal ceritanya begini. Di suatu hari, di suatu tempat gitu, setelah peperangan Badar yang dimenangkan oleh umat muslimin. Nah, Umair bin Wahab ini dia sedang curhat-curhatan gitu sama sahabatnya, sekaligus sepupu sahabat gitu. Nah, sepupunya itu bernama Sofwan atau anaknya Umayyah. Nah, anaknya Umayyah itu. Nah, waktu itu Sofwan itu kan dia cerita gitu kan, curhat galau-galau ke Umair soal kematian bapaknya di medan perang, yaitu di perang Badar ya. Terus Umair tuh bergumam kayak gini, katanya, kalau aja di rumah aku, keluarga aku yang di Mekah itu ada yang ngurus gitu, terus utang-utang aku pada dibayarin, aku bakal langsung ke Mekah, langsung ke Madinah buat ngebunuh itu, buat ngebunuh Rasul. Nah, pas gitu kan si Sofyan itu kan kaya ya, dia tuh anaknya petinggi Quraisy, yaitu Umayyah. Umayyah itu majikannya Bilal. Nah, Umayyah bin Khalaf ini dia itu saudaraan sama Umair. Nah, jadi antara Umair sama Umayyah ini hubungannya itu seperti paman dan keponakan, atau bisa jadi sepupu-sepupuan. Nah, jadi pas gitu, kalau gitu nggak usah dipikirin, itu gampang katanya. Oke, keluarga kamu di sini di Mekah saya jamin, makanannya saya jamin, semuanya jamin, fasilitas jamin. Jadi kamu bisa gitu ke Madinah gitu, kamu bisa itu lancar gitulah, nggak usah pikirin katanya. Oke, kata Umair itu oke katanya. Ya udah, pas kayak gitu, kapan siap-siap. Terus dikasih juga belati beracun gitu sama si Sofwan itu. Nah, akhirnya pergilah Umair itu bersama rombongan ya, yang sedang kebetulan mau menebus tawanan di perang Badar. Nah, pas udah di gerbang Madinah, nah, ketemulah dia sama Umar gitu. Langsung Umar tuh tahu banget tuh si Umair ini ya. Langsung Umar tuh ngomong, mau apa kamu kesini gitu kan? Mau nebus, kata Umair tuh, mau nebus katanya. Langsung kata Umar, bohong katanya, mau nebus, asli mau nebus. Nah, itu ngapain bawa pedang sana? Asli mau, ini mah pajangan aja, cuma pajangan katanya. Nah, karena Umar tuh tahu gitu, dia tuh pembunuh bayaran, dia tuh julukannya syaitonnya Quraisy gitu kan. Itu akhirnya dikejar. Umair tuh ditangkap sama Umar, langsung digiring, digusur, dibawa ke depan Nabi gitu. Langsung gitu lah, digituin. Nah, pas kayak gitu di depan Nabi tuh kayak, mau ngapain kamu kesini Umair, kata Nabi tuh. Langsung kata Umair, mau nebus tawanan lah cina. Kan ada anak saya ditawan. Kata Rasul tuh gini, yang bener mau nebus katanya, jujur aja mau nebus bener. Langsung kata Umair, bener mau nebus ya Rasulullah cina, mau nebus. Itu pedang buat apa cina? Ditanya lagi, itu pedangnya buat apa? Soalnya dia simpen di sini, itu terang-terangan di punggung. Nah, sesuai kalau misalkan di adat di zaman dulu itu, kalau orang mau nyimpen pedang, kalau orang nyimpen pedang di pinggang, berarti itu buat jaga-jaga. Kalau orang nyimpen pedangnya di pundak, di belakang gitu, itu berarti buat ngebunuh. Nah, mungkin gara-gara saking semangatnya Umair gitu ya, dia mau ngebunuh Rasul, jadi simpennya di pundak, itu lupa gitu. Langsung kata Rasul tuh, itu buat apa itu pedangnya? Buat pajangan aja Rasul, ini mah pajangan. Langsung
Itu Rasul tiba-tiba ngomong kayak gini, cenah, bukannya kamu kesini gara-gara rencana kamu itu sama Sofyan kan? Bukannya di habis perang Badar itu kamu kan ngobrol-ngobrol sama Sofwan tentang yang mau ngebunuh saya katanya. Itu kan belatinya dari Sofwan kan, cenah. Itu belatinya beracun buat bunuh saya kan, cenah. Pas di situ Umair tuh langsung langsung kaget gitu kan. Soalnya dia tuh ngobrol tuh sendiri, cuma berdua gitu sama Sofwan, face to face gitu, empat mata, nggak ada yang lihat lagi, nggak pernah dibilangin ke siapa-siapa lagi rencananya. Jadi dia tuh yakin bahwa berita itu pasti datangnya dari Allah, dari wahyu gitu. Ya apa tiba-tiba Rasul tahu gitu kan. Langsung pas gitu tiba-tiba Sofwan tuh kayak gini, kayak nunduk. Pas nunduk langsung syahadat dong, langsung syahadat gitu. Umair tuh langsung syahadat. Nah, setelah masuk Islam, Umair bin Wahab ini langsung mendedikasikan dirinya untuk berdakwah di Mekah. Banyak juga yang masuk Islam lewat ajakan dari Umair. Masuk temennya juga yang tadi si Sofwan yang ngasih belati ditambah racun buat ngebunuh Rasul. Dia juga akhirnya masuk Islam berkat ajakan dari Umair dan juga hidayah dari Allah. Nah, jadi teman-teman, Allah itu maha pembolak-balik hati ya. Jadi sekuat apapun gitu, sekeras apapun atau sehina apapun orangnya, kalau misalkan Allah udah ngasih hidayah, semua juga bisa terjadi. Ya buktinya gitu, ini seorang setan Quraisy gitu yang terkenal sama kebengisannya gitu kan, bisa masuk Islam gitu. Yang asalnya gitu, yang datang ke Madinah tuh mau ngebunuh Rasul, keluar malah jadi dai gitu kan, yang mengajak kepada Islam. Semoga apa yang saya ceritakan ini bermanfaat dan mungkin menginspirasi ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.